Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini hari ke-18 dan ke-19. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat walafiat. Amin ya Allah. Bisa melakukan praktik kemajuan sehari dengan kita berdoa salat isya berjamaah dan mendengarkan kajian-kajian ilmu wajib. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga dan para sahabat dan kita juga yang mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tadi siang kita telah berduka Ananda dari Allah Tajidah, mudah-mudahan Ananda Rupi diberikan husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya dan dia diterima amal ibadahnya nanti kita belajar bersama dengan dia salat habis kajian ini kita dikubur asma. Alhamdulillah juga terima kasih doa kepada jemaah dan juga telah memberikan doa yang terbaik buat anak saya dengan permata hati lulus di Unpad kedokteran. Mudah-mudahan Ananda Dinda bisa jadi tambah soleh. Amin ya. Sehat dan bisa mendengar kajian-kajian Al-Quran nanti di Wisnu nanti di kampus yang baru itu. Alhamdulillah, terima kasih doa-doanya juga yang panjatkan buat anak saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu guru kita Kiai Haji Ahmad Pemansel Siadir, alhamdulillah beliau memberikan judul agar bagaimana kita menjadi iman kita semakin meningkat selama di bulan Ramadan. Jangankan dalam sebulan Ramadan, nanti di luar Ramadan kita juga harus meningkat. Mudah-mudahan kajian yang sangat menambah wawasan kita untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih beri kita nikmat sehingga Allah kumpulkan kita di rumah ini dalam rangka salat Isya dan salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah, ibu-ibu sehat semua ibu? Alhamdulillah, masya Allah. Kayaknya ibadahnya makin meningkat nih kelihatan dari muka-mukanya. Ya. Baca Qur'annya udah 5 juz sehari ya. Atau 10 juz. Insya Allah ini kan udah lebih dari setengah ya. Tanggal hari ini puasa tarawih yang keberapa? 18. Tarawih yang 19. Besok puasa yang ke 19 ya. Masya Allah ya. Ini kata para ulama, qad dhahaban nisfu dhahab. Ya, telah pergi separuh daripada bulan Ramadan, lebih dari separuh sudah pergi meninggalkan kita. Wan nisfu dhahab, dan separuhnya lagi adalah emas. Nah, jadi sisa separuh ini khususnya 10 hari terakhir ini
itulah emasnya bulan Ramadan. Nah, maka harus makin semangat ibadah. Ya, jangan kendor. Biasanya kalau sudah 10 hari terakhir yang dipikirin apaan, Bu? Kue, baju bocah, ya kan? Apalagi ya, tupat, opor. Ya boleh mikirin itu boleh, ya bukan berarti nggak boleh. Tapi ibadahnya jangan kendor, sholat tarawehnya jangan kendor. Kadang kasihan ibu-ibu, ya Allah, ya dari pagi sampai sore sampai ke malam mikirin buat kue. Padahal tinggal beli di pasar, ya bisa kita beli di pasar. Nah hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi siang kayak dengar katanya kita ada musibah ya. Ya ibunya mana yang anak ibu? Masya Allah. Umur berapa ibu? 34, di bawah saya masih ya. Insya Allah itu takdir yang terbaik yang Allah berikan. Harus yakin. Ya, itu takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Untuk yang meninggal, insya Allah husnul khotimah. Apalagi saya dengar meninggalnya habis kerja, benar nggak? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluar rumah untuk bekerja mencari harta yang halal, ikhlas karena Allah, ya. Maka dia hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, setiap ketika dia berangkat kerja itu dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita kerja nih nyari rezeki yang halal ya Pak Haji ya, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah, tidak nipu, tidak bohong, tidak korupsi. Nah, kalau korupsi no kayak Pertamax campur Pertalite, wah berapa tahun ya Pertamax campur, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosanya diampuni Bu, insya Allah ya. Dan juga orang yang bekerja mencari rezeki yang halal ini termasuk syahid fisabilillah, ini jihad fisabilillah, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah, Allah tempatkan di surganya Allah. Untuk kita yang terkena musibah ya, yang kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan orang tua ya, apa? Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala sabar. Ya kita kan Allah uji dengan apa? Sabar. Allah uji kita sabar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kata kalau kita ini bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, hanyalah Allah yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah. Jadi saking besarnya pahalanya, Allah nggak hitung-hitungan. Pak Haji Ramayuli ngasih saya duit nggak hitung-hitungan, kira-kira gimana? Apa yang ada di kantong keluarin semua, Ustaz. Wah itu namanya nggak hitung-hitungan. Kalau nyari jatuh hitung-hitungan, berarti kayak kita masukin amplop kan, masukin apa? Kenceleng gitu kan, dilihat mana yang 2 ribuan apa 5 ribuan, tuh berarti hitung-hitungan. Tapi kalau ngelihat semua kantong lep masuk, itu kayak hitung-hitungan. Kata Allah, kalau Allah ngasih pahala orang yang sabar nggak pakai hitung-hitung, langsung dari Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, termasuk amalan yang hampir saja mizan Allah. Tahu mizan? Timbangan Allah yang timbangan ini sangat besar sekali. Kata Rasulullah hampir tidak sanggup menanggung bebannya, yaitu pahala bagi orang-orang yang bersabar. Nah, jadi kita dapat ujian, kita bersabar, maka ini pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua baik, dapat nikmat baik, dapat ujian baik, tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kadang kan kita ini kalau dapat nikmat aja senengnya, benar nggak? Dapat nikmat, dapat duit, dapat THR nih bentar lagi ya. Yang dapat, yang kagak mah kagak. Dapat THR, dapat apa lagi? Ya, dapat gaji 13 gitu kan. Senang. Tapi dapat ujian musibah kita nggak senang. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang-orang yang menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya diuji seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau berbuat tidak adil? Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal orang beriman itu semua senang, dalam keadaan apapun senang. Dikasih nikmat dia bersyukur dapat pahala, dikasih ujian dia bersabar dapat pahala, maka semua baik.
Mungkin saya pernah cerita, ada seorang ulama namanya Syekh Mustafa As-Sibai. Ini ulama terkenal pada zamannya, tahun 60-an, 70-an. Ini ulama terkenal di Damaskus, Syria, ya, di Timur Tengah. Dikatakan ketika itu di seluruh dunia Islam ini yang paling hebat pidato itu ada dua orang. Paling hebat kalau sudah naik mimbar, kalau sudah naik podium, menggetarkan pidatonya. Yang pertama Soekarno. Bung Karno, presiden kita itu luar biasa. Kalau pidato hebat. Yang kedua Syekh Mustafa As-Sibai. Ini ulama. Ya, kalau Soekarno cuma nasionalis doang. Kalau ini ulama. Hadirin yang masukkan, ini ulama terkenal, nulis kitab banyak, luar biasa. Mujahid, pernah jihad di Palestina. Pernah jihad di Palestina. Tapi Allah uji dia di akhir hayatnya, sebelum beliau meninggal. Allah uji beliau dengan apa? Stroke sebelah. Sebelah tubuhnya ini tidak bisa bergerak. Stroke sebelah kiri. Nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak cuman kanan. Tapi namanya stroke, walaupun sebelah ya di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Di atas tempat tidur aja. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ada seorang muridnya bernama Syekh Al-Buti, itu sering nengok beliau lah. Ngeliat, ya, jenguk karena sebagai murid. Kata Syekh Al-Buti bercerita, ya, kata beliau apa? Aku melihat puncak keimanannya Syekh As-Sibai ini ketika beliau sakit ini. Yang orang yang luar biasa itu, yang ahli pidato, mujahid, ulama, tapi puncak keimanannya ketika kapan? Ketika beliau sedang sakit. Bahkan dia berkata kepada Syekh Al-Buti, kepada muridnya tadi, dia katakan, ya, apa? Wahai Al-Buti, aku bersyukur kepada Allah. Allah kasih aku penyakit lumpuh sebelah, tapi sebelahnya yang sakit sebelah kiri. Yang sakit sebelah kiri. Yang kanan masih bisa bergerak, kaki kanan, tangan kanannya bisa bergerak, walaupun di atas tempat tidur, tapi bisa bergerak. Kenapa aku bersyukur kepada Allah? Karena tanganku masih bisa bergerak, sehingga aku masih bisa nulis kitab. Jadi di akhir hayat beliau dalam keadaan di atas tempat tidur itu, dia masih bisa nulis kitab. Judul kitab terakhir yang beliau tulis adalah Hakadha alamatnil hayah. Beginilah hidup mengajarkan aku. Itu kitab terakhir beliau yang beliau tulis. Ini ulama nih, dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Ulama kita Indonesia. Di penjara bertahun-tahun, nggak salah apa-apa. Nggak ada salah apa-apa, di penjara bertahun-tahun. Tapi dalam penjara nulis kitab Tafsirul Azhar milik Buya Hamka, itu selesainya di mana? Dalam penjara. Nah, jadi ujian kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, kalau Allah uji kita, ini adalah kesempatan kita untuk bersabar, ya, dan kalau kita bersabar, Allah berikan kita pahala yang tidak terhitung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar dapat ujian nggak? Dapat ujian kan? Tapi Allah berkata wa basyir, berilah kabar gembira. Artinya apa? Dia bakal dapat sesuatu yang indah kalau dia bersabar. Nah, insya Allah sabar, Bu, ya. Allah berikan pahala, keluarganya, istrinya sabar, anak-anaknya sabar. Insya Allah Allah siapkan pahala untuk kita yang besar. Dan yakin anak kita insya Allah syahid fisabilillah, karena meninggalnya dalam keadaan mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Baik, kita bicara tentang agar iman ini meningkat dikit, ya. Iman ini yazid wa yankus. Iman ini kadang naik, kadang turun, ya. Yazidu bit ta'ah, dia meningkat dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dia menurun dengan maksiat kepada Allah. Jadi intinya apa? Kalau iman kita ini pengen meningkat terus, selalu tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir majelis ta'lim, meningkat iman. Dengerin ceramah di rumah, meningkat iman. Zikir, meningkat iman. Baca Quran, meningkat iman. Ya. Tapi kalau kita maksiat,
turun iman. Buka HP, ngeliatnya apaan dalam HP? Lambe turah, tahu nggak lambe turah? Gosip. Dosa nggak? Dosa, iman kita nurun. Ya. Buka HP lagi, iklan-iklan atau apa misalnya ya, yang mendidik yang tidak bagus, dosa lagi, nurun lagi iman kita. Buka TV, film India, atau misalnya Indosiar, yang dari zaman dulu sampai sekarang ceritanya itu aja, ya. Istrinya, suaminya baik, dapat istrinya baik, suaminya jahat, entar suaminya zolim sama bininya, ya kan? Akhirnya dia selingkuh sama cewek yang lain ngomrotin hartanya. Habis ngorotin hartanya, suaminya miskin. Istrinya tadi tiba-tiba kaya. Sampai habis begitu dari zaman dulu sampai sekarang ceritanya begitu. Ditonton aja sama ibu-ibu. Hah? Ceritanya dari zaman saya SMP. Ya, zaman dulu Bu. Pernah ngelihat di HP gitu, di postingan gitu kan, film Indosiar. Ya Allah, film Indosiar aneh-aneh aja. Ya katanya sedih, ibunya sakit, gimana cara ngobatin ibu kita biar sehat? Oh tahu Pak, kata anaknya. Kenapa? Kita joget TikTok. Ya Allah, joget TikTok. Tiba-tiba tuh si ibu lagi sekarat, sehat. Ya Allah, kok bohong, ketahuan banget bohongnya. Masih ditonton Bu, ada yang nonton sampai sekarang masih dibuka tuh di Indonesia. Nggak ada manfaatnya ya, adanya mas sekalian. Ya pernah nonton zaman dulu, pernah, bukan nggak pernah nonton, pernah. Ya. Sekarang udah ngelihatnya juga bosen. Berarti Ustaz nontonnya tersanjung. Wah itu zaman saya SD tersanjung, kagak habis-habis, sampai tersanjung ke berapaan tuh? Ke 10. Ganti-ganti zaman saya SD. Sabtu lagi mak lampir, ya kan boy? Gua habis-habis mak lampir. Ya Allah. Nah, jadi coba kita selalu ya, kalau waktu faidza faraghta fansab, kata Allah. Kalau kosong cari ibadah yang lain. Kalau kosong cari ibadah yang lain. Habis ini tarawih. Habis tarawih ngapain? Zikir. Ya. Habis zikir tidur sebelum tidur baca doa segala macam. Habis baca doa, habis tidur bangun. Ya, tahajud. Habis tahajud nyiapin makanan pahala nggak? Pahala, ya pahala. Ya, Bu Haji ya. Nyiapin makanan pahala juga, nyiapin orang sahur pahala. Sholat subuh, habis subuh zikir. Terus faidza faraghta fansab. Habis ini apa? Nah itu insya Allah iman kita meningkat. Tapi kalau kita banyak lalai, banyak maksiat kepada Allah, ya, banyak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita menurun. Walaupun kita manusia pasti ada naik turun. Tapi kalau bisa turunnya jangan kejauhan. Itu namanya ambles. Apa namanya? Bablasan bro katanya. Jangan, dikit turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Kalau iman meningkat terus itu imannya para nabi. Kalau imannya para nabi meningkat terus. Karena kenapa? Mukjizat Allah kasih tanda-tanda kenabian, Allah kasih banyak hal kepada para nabi, maka imannya meningkat terus. Kalau imannya para malaikat stuck di atas aja, nggak turun, nggak naik, stuck aja. Nah iman kita manusia biasa naik turun. Maka kalau kita isi dengan taat beribadah kepada Allah, insya Allah meningkat iman kita terus. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah Bu ya, hingga akhir hayat kita, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Saya kadang ngiri tuh, okay? Ada orang lagi sholat meninggal. Kemarin di video anak kecil Bu, lagi sujud, ya Allah lama, ternyata ketiduran makan meninggal. Saya pikir meninggal bocah, tidur bangun, orang udah pada bubar terawih. Ternyata ketiduran, bukannya meninggal. Ada wali kota Bandung kemarin ya, insya Allah habis sholat qabliyah Jumat, mau naik khutbah, tiba-tiba sesak napas, bawa rumah sakit, meninggal. Ada kiai di Makassar lagi ceramah,
meninggal. Di tempat saya tuh, di Musola Mujahidin dekat rumah saya ada orang, ya, lagi ceramah nih, bukan ulama, orang jamaah tabligh, lagi keluar di musola itu. Pas ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, bawa rumah sakit meninggal. Ya Allah, ngiri kita begitu ya. Saya dulu punya kenalan, ini orang kaya besar, namanya siapa, Haji Kadir kalau salah dulu. Ini orang kaya, dia bilang andaikan Allah takdirkan semua harta saya diambil oleh Allah, tapi dapat meninggal begitu nggak apa-apa, dia ambil harta saya. Yang penting bisa dapat meninggal seperti itu, meninggal lagi ibadah, meninggal lagi sholat. Naudzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan maksiat. Nih, lagi mabok, dibacok dari belakang, blok, meninggal. Ya Allah. Lagi mabok, bawa mobil, motor, kelindas truk, meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan istiqomah kita. Makanya selalu istiqomah. Fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Kosong, amalin lagi, kosong, amalin lagi. Terus cari untuk beramal soleh. Insya Allah Allah terima amal kita hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini cara jadi saya. Nanti kita tutup dengan doa. Sekarang doa ya. Kita tutup dengan doa wabil khusus untuk almarhum yang meninggalkan kita. Siapa namanya Ibu? Lutfi bin Ikhwan Nur Rahman. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburannya termasuk daripada taman-taman surga, dan Allah jauhkan daripada lubang-lubang api neraka. Juga Allah jadikan keluarga yang ditinggalkan, ibu bapaknya, istri, anak-anaknya, ya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh solehah, sehingga bisa memberikan pahala untuk kedua orang tuanya. Juga mudah-mudahan kita semua, anak-anak keturunan kita, dijadikan anak-anak yang soleh solehah, taat sama Allah, taat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li Lutfi bin Muhammad Ikhwan Nur Rahman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qubrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.